Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menginstal aplikasi Candy CBT, langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Oke, simak terus video ini. Baik, bagi Anda yang sudah selesai menginstal VHD Candy CBT, kita akan melanjutkan langkah pertama yang harus kita lakukan setelah selesai penginstalan. Oke, kita ketikkan dulu username-nya, ngasih default admin, passwordnya juga admin. Kita klik login masuk. Seperti ini tampilan Candy CBT. Yang harus kita lakukan adalah mengeklik pengaturannya terlebih dahulu. Kita rubah pada pengaturan. Di sini pengaturan terdiri dari 4 bagian: pengaturan umum, hapus data, backup restore, dan backup master soal. Oke, nanti akan saya bahas satu persatu. Kita mulai dari pengaturan umum. Pengaturan umum ini berfungsi untuk sedikit menyesuaikan aplikasi Candy CBT dengan keadaan sekolahan kita. Di sini yang pertama, kolom pertama yaitu ada nama aplikasi. Secara default, nama aplikasi di sini kita menggunakan Candy School seperti ini ya, Candy School. Nah, di sini bisa kita ubah nama aplikasi sekolahan kita, semisal CBT, SMK, HMPT itu merupakan nama sekolahan saya. Dan sekolahannya saya rubah menjadi SMKS HMPTI Banjar Agung. Nah, yang membedakan antara nama aplikasi dengan nama sekolah, oke, saya simpan dulu ya. Nanti akan berubahnya di mana sih? Pengaturan berhasil disimpan, jangan lupa refresh biar berubah. Nah, nama aplikasi dengan nama sekolah ini akan muncul di tempat yang berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah berubah menjadi SMKS HMPTI. Ini adalah nama sekolah kita. Nah, sedangkan nama aplikasi ini akan muncul hanya pada saat kita melakukan login. Ya, di sini CBT SMK HMPTI. Jadi hanya muncul di login admin saja. Sebenarnya tidak akan muncul di halaman login siswa. Kalau kita cek pada halaman login siswa, dia akan muncul di halaman depannya itu SMKS HMPTI Banjar Agung sesuai dengan nama sekolahan yang sudah kita isikan di sini. Jadi itu ya, tampilnya di mana kita akan tahu. Oke, untuk isian yang lainnya bisa disesuaikan. Alamat server dan IP server biarkan default. Waktu sesuaikan dengan daerah kita, karena saya ada di Lampung, saya jadi menggunakan Asia Jakarta. Token sinkronisasi tidak perlu diisikan, dia akan otomatis. Dan jenjang, perhatikan di sini jenjang. Jenjang aplikasi ini bisa digunakan dari tingkat SD, SMP, dan SMK SMA. Jadi semua jenjang pendidikan bisa menggunakan aplikasi ini. Saya akan menggunakan tingkat SMK. Untuk isian yang lain saya sesuaikan dengan nama sekolahan saya. Oke, jadi untuk yang paling bawah ini adalah logo. Logo ini fungsinya adalah untuk mengubah logo tampilan di sini ya, mungkin ya. Login siswa ini bisa kita sesuaikan dengan logo mungkin sekolahan kita. Dan pastikan bahwa logo yang kita upload itu berekstensi PNG dengan background yang sudah kita hilangkan agar tidak menutup tampilan yang ada di belakangnya. Dan tanda tangan kepala sekolah ya, dengan format sama PNG dengan background sudah transparan. Nah, untuk header laporan di sini saya juga belum seberapa paham di sini ya. Saya pernah isi, cuman munculnya di mana saya belum paham. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan header laporan ini, bisa tulis di kolom komentar mungkin untuk sebagai pemberitahuan kita semua. Setelah itu kita klik simpan ya. Kita cek refresh.
Kita lihat di sini, refresh juga. Ya, logonya sudah berubah. Ada tambahan logo sekolahan saya. Di sini pun juga berubah. Itu pada pengaturan umum. Nah, setelah melakukan pengisian pada pengaturan umum, kita beralih ke hapus data. Pada menu pengaturan hapus data ini, fungsinya adalah kita diberi akses lebih cepat untuk melakukan hapus data apabila aplikasi ini sudah terisi. Karena di sini kita lihat pada data master ya, di sini sudah dikasih isian sebenarnya sebagai contoh. Nah, ini kalau kita merasa tidak menggunakan, kita cukup melakukan penghapusan pada pengaturan. Pada hapus data, saya lakukan checklist semua karena biar kosong dan lebih memudahkan saya dalam pengisian nantinya. Jadi semua saya hapus, saya checklist dan masukkan password admin karena di sini tadi masih default, jadi passwordnya admin. Setelah itu klik kosongkan. Mohon diingat, data yang telah dikosongkan tidak dapat dikembalikan. Jadi hati-hati dalam menggunakan menu hapus data ini. Data terpilih telah dikosongkan. Kita cek pada refresh dulu. Data master. Yap, di sini lihat sudah kosong semua ya. Masih ada ini apa ini? Penilaian tadi apa belum saya hapus ya? Tapi selebihnya semua sudah terhapus. Nah, jadi fungsi dari hapus data ini adalah untuk menghapus ada pada pilihan data hasil nilai, pilih data ujian, dan pilih data master. Tab yang ketiga yaitu backup dan restore. Backup dan restore ini fungsinya adalah untuk ya melakukan backup data agar apa yang sudah kita buat ini tersimpan. Semisal apabila aplikasi CBT Candy kita ini mengalami masalah, kita tinggal melakukan restore. Caranya sangat mudah sepertinya. Kita cukup mengeklik pada backup data. Nah, di sini download database. Lihat semuanya sudah bisa di-download. SQL-nya ya. Nah, kalau ingin kita merestore data, cukup kita klik choose file, kita cari ekstensinya di mana dan kita lakukan restore. Karena di sini aplikasi CBT-nya belum saya otak-atik dalamnya ya, belum saya isi, jadi tidak perlu saya lakukan backup data dan restore. Tab yang keempat yaitu backup master soal. Ya, jadi backup master soal ini fungsinya adalah apabila kita sudah melakukan pengisian pada bank soal dan membuat soal, kita bisa melakukan download dari soal-soal yang kita buat. Fungsinya apa? Semisal kita ingin menggunakan kembali bank soal tersebut, kita bisa mengembalikannya kembali dengan cara ya itu tadi, kita lakukan backup, kita gandakan dan kita restore-nya melalui pembuatan bank soal. Nah, jadi ada 4 tab yang ada di pada menu pengaturan di sini ya, yaitu pengaturan umum, hapus data, backup restore, dan backup master soal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan lebih lanjut penginstalan CBT Candy. Oke, cukup sekian dulu untuk menu pengaturan. Video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian pada data master. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya bagi Anda yang belum berlangganan video dari channel saya. Oke, di versi Candy CBT 2.8 ini kita menggunakan versi yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan VDI. Ya, ketika kita ekstrak, memang filenya lumayan besar. Ketika kita download 976 MB, hampir 1 GB ya. Setelah kita ekstrak, di dalamnya jangan kaget kalau tulisannya menjadi Candy 2.27 VDI. Jadi kita menggunakan versi VDI dan